Pak Endro, kalau tadi dari segi perspektif akademis ternyata kalau dibandingkan dengan negara Asia Tenggara sebetulnya kita rendah. Ya, Tapi kalau dilihat dari segi wilayah sebetulnya terjadi ketimpangan. Nah, ya. kalau dari pandangan Frisian Flag seperti apa, Pak? Ya, Mbak Sas, terima kasih. Jadi memang kalau kami melihat distribusi atau pemasaran produk susu itu sebenarnya sudah cukup merata ya. Kita lihat di warung-warung, kita lihat di toko-toko retail, minimarket, apalagi minimarket itu udah ada hampir di seluruh Indonesia, itu pasti ada produk susu. Jadi pertanyaan besarnya kenapa kok konsumsinya tetap menyebutnya stagnan mungkin ya Prof ya, stagnan seperti itu. Kita melihat ini bukan karena masalah availability-nya, tapi juga affordability pun juga bisa relevan ya atau relatif Oke. jadinya kan. Tetapi adalah bagaimana edukasi kepada masyarakat bahwa susu itu bisa menjadi budaya yang diminum atau konsumsi itu sehari-hari. Ya, karena sekarang ini sepertinya awareness tentang susu itu baik sudah ada. Siapa yang bilang susu itu tidak baik ya, Prof ya? Iya, Tidak ya. termasuk Rata-rata orang bilang susu itu pasti baik. Cuma bagaimana sih men-switch, mengedukasi yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan? Tadi di awal Prof sudah bilang mungkin karena ada perubahan ya, ada perubahan apa namanya ya, dorongan dari pemangku kepentingan sehingga susu itu mungkin selama 20 tahun 30 terakhir ya berarti Prof ya, itu agak sedikit kurang digaungkan. Sehingga tidak ada budaya minum susu sebagai sebuah produk bergizi, bernutrisi yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Itu yang butuh edukasi yang konsisten. Jadi itu kalau dari sudut pandangnya. Pak Andrew, kalau misalkan nanti tingkat konsumsinya naik, tapi Ya. kalau dari segi produksinya, apakah nanti bisa diimbangi atau jangan-jangan nanti semakin memperbesar terkait dengan tingkat impor susunya sendiri, Pak? Oke, pertanyaan sangat menarik. Kalau menurut kami ya atau saya, naiknya konsumsi atau tingkat konsumsi susu di masyarakat itu sebaiknya jangan dibenturkan lah dengan produksi SSDN sebutnya ya, susu ke dalam negeri. Justru itu harusnya tuh tumbuh bersama. Jadi itu harus tumbuh bersama. Nah, kami dari industri ini memang punya kewajiban. Ya kan, pertama menciptakan market, dan terima kasih tadi Prof sudah bilang semoga nanti akan semakin ada kesadaran untuk setiap hari. Tapi kami juga punya kewajiban untuk menciptakan market, memproduksi susu yang berkualitas, tetapi memang harus melakukan pendampingan terhadap peternak sapi perah lokal. Ya karena itu kita lihatnya sebagai sebuah strategic opportunity gitu loh. Jadi jangan dibenturkan karena bagaimanapun juga mungkin untuk sementara ini kita tetap harus mengimpor bahan baku. Tetapi in the bigger picture itu harusnya menjadi sebuah opportunity terutama bagi peternak sapi perah lokal. Jadi memang harus tumbuh bersama antara konsumsi naik, harapannya juga akan tumbuh bersama dengan produksi susu segar dalam negeri. Kalau dari sisi industri, apa saja Pak upaya yang dilakukan untuk bisa meningkatkan produktivitas, kemudian kualitas juga dari susu yang diproduksi. Tadi kan juga Anda sudah sempat mention juga kalau dari Frisian Flag sudah ada pendampingan ya Pak pada peternak sapi perah. Nah sejauh ini langkah-langkah konkretnya apa saja Pak? Ya, kami itu sudah bermitra dengan mungkin hampir 30.000 peternak sapi perah lokal yang bernaung di berbagai macam koperasi di Indonesia. Itu malah sudah dimulai dari 90-an justru ya, kemitraan ini. Walaupun pendampingan yang lebih terintegrated itu kita mulai 17 tahun yang lalu. Jadi kami sudah cukup banyak tahu bahwa memang ada kendala lah bagaimana kita itu meningkatkan produktivitas peternak sapi perah rakyat. Nah, yang kita lakukan, kita sudah banyak pertama mengidentifikasi dulu dengan bantuan para pakar termasuk Prof Epi di sini, kendala-kendala multifaktor yang ada di peternak sapi perah lokal, dan kita melakukan pendampingan terintegrasi mulai dari manajemennya, dari mulai kesehatannya sampai juga lebih ke arah memberikan juga akses finansial ya kepada bank-bank yang ada. Jadi kita lihat ini memang ada multifaktor itu bahasa saya yang kita lakukan. Semenjak 17 tahun yang lalu itu sudah banyak kita lakukan, bahkan mungkin 12 tahun terakhir kita lebih gencar lagi, ada program-program kita sebutnya itu Dairy Development Program. Salah satunya mungkin yang paling terbaru ya 3 tahun lalu itu kita juga care terhadap bagaimana regenerasi, karena ini jadi masalah nih,
peternak sapi perah yang di Indonesia itu nanti mungkin Prof bisa tambahkan ya, itu perlu regenerasi. Karena melihatnya kan sebuah bidang industri di hulu yang jadi semakin kurang menarik, ya kan? Walaupun sekarang ini 1,5 tahun terakhir ini jadi semakin menarik, tapi dulu itu untuk mencari generasi penerus dari peternak itu susah gitu loh. Nah, disinilah kita membuat semacam Young Farmers Academy, di mana kita itu bekerja sama dengan pakar, termasuk Prof. Epi di sini, kita menyaring peternak-peternak muda yang punya potensi, punya ambisi untuk bagaimana mereka itu nanti meneruskan industri peternak sapi perah ini supaya nanti bisa lebih berkelanjutan. Nah, kita bahkan menerbangkan mereka sampai ke Belanda. Oke, Pak. Iya, untuk mereka belajar studi juga. banding. Oke. Nyebutnya mungkin kalau ada homestay, kita nyebutnya farm stay. Jadi mereka langsung lihat, oh kok mereka bisa bandingkan apa yang mereka lakukan di kandang mereka, gitu ya, langsung saja di kandang mereka, mereka bisa bandingkan apa sih dilakukan oleh para peternak sapi perah yang sudah sangat maju yang ada di Eropa. Outputnya kemudian gimana, Pak? Saat ini sudah ada, kan kami juga bermitra dengan mereka. Produktivitasnya naik, sangat naik. Ya, mereka juga bisa menambah populasi, mereka juga sudah bisa mengerti bagaimana memanage ya peternakan dengan supaya lebih profitable, sehingga mereka bisa putar uangnya untuk menambah sapi, untuk cari pakan yang lebih baik, dan ujung-ujungnya kan suplai susunya terhadap industri, dan kami kan nggak ngikat ya, kan nggak boleh mengikat itu ya, itu bisa lebih berkualitas dan semakin banyak, seperti itu sih.